Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendikbud Nadiem Makarim. Terkait dengan isu kamus sejarah yang tengah hangat dibahas. Kamus sejarah tersebut ini disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat. Karenanya di bulan yang suci ini alangkah baiknya jika kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi. Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjadi menteri, maka saya Mendikbud langsung mengambil langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi. Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU. Pada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan Kemendikbud sama sekali menghilangkan jejak sejarah. Kemendikbud memastikan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para tokoh penerusnya tidak akan pernah berubah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah kiai, guru, dan panutan yang telah menorehkan sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang lahir dari buah pemikiran beliau akan senantiasa menjadi pilar terpenting dalam setiap lini pemajuan bangsa. Bangsa ini berhak mengetahui tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dan membangun negeri. Hal itu juga membuat Kemendikbud malah mendirikan Museum Islam Hashim Asy'ari di Jombang dan menerbitkan buku Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional. Saya memohon restu agar kamus sejarah yang belum pernah dimiliki negara ini dapat kita lanjut sempurnakan bersama agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salinan digital Kamus Sejarah Indonesia buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan kehebohan. Pasalnya dalam buku itu nama pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari tak dimasukkan sebagai tokoh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali membuat geger setelah Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tak memasukkan nama pendiri organisasi massa Islam terbesar Nahdlatul Ulama sebagai salah satu tokoh. Kemendikbud melalui Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyebutkan, tidak ada niat sengaja tak memasukkan nama tokoh penting NU dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Hilma juga menambahkan, proyek penggarapan Kamus Sejarah Indonesia sudah ada sejak 2017 dan belum selesai. Namun, naskah yang belum rampung ini masuk proses tata letak dan dicetak dalam bentuk digital serta edisi terbatas 20 eksemplar. Menanggapi tak dimasukkannya nama Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik semua cetakan digital Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Ponpes Tebu Ireng juga mendesak Kemendikbud untuk melakukan perbaikan, karena yang ada saat ini dinilai tidak layak untuk menjadi rujukan. Soft copy yang beredar di masyarakat ini menimbulkan banyak reaksi-reaksi, banyak komentar-komentar, dan kebetulan itu berkenaan dengan Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Ada beberapa yang di situ yang tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Maka kami merasa perlu untuk kita melakukan rilis berita ini. Kita untuk meluruskan sejarah itu sangat penting. Jadi sejarah itu menjadi pedoman, sejarah itu menjadi dasar untuk bagaimana kita membangun bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar. Jadi kita ingin meluruskan itu, utamanya adalah itu. Keluarga besar pesantren Tebu Ireng juga telah mengutus salah satu dari keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk bertemu dengan pihak Kemendikbud. Tim TV One mengabarkan. Profil tokoh PKI mulai dari Heng Snevliet, Darsono, Semaun hingga Dian Aidit muncul di dalam Kamus Sejarah Indonesia
Sementara Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang juga menggerakkan santri dalam merebut kemerdekaan tidak dicantumkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, yaitu ada Zanuba Arifah Kashoh atau Mbak Yeni Wahid selaku cicit dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan juga ada bersama kami pemirsa pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, dan juga sejarawan Anhar Gonggong. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Yeni dan juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama saya ingin ke Mbak Yeni terlebih dahulu. Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak masuk dalam kamus yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Bagaimana komentar Anda, Mbak Yeni? Pertama, saya ingin berkomentar tidak hanya sebagai cicit beliau, tetapi juga sebagai warga bangsa yang tentu punya concern terhadap sejarah bangsa kita sendiri. Karena apa? Karena kita perlu melakukan preservasi terhadap memori kolektif bangsa kita itu dengan cara yang proper, dengan cara yang benar. Penulisan sejarah itu adalah sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi generasi muda ke depan. Jadi harus dilakukan dengan cara yang betul, lalu kontennya juga harus betul-betul sesuai dengan perjalanan bangsa kita. Sehingga memang merupakan refleksi dari perjalanan bangsa kita. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti kita sama-sama tahu, beliau punya peran yang sangat instrumental ketika ikut mengantar kemerdekaan bangsa kita. Salah satunya adalah dengan ketika beliau menyerukan resolusi jihad yang pada akhirnya menjadi kekuatan besar yang memukul penjajah Belanda pada waktu itu. Jadi peran beliau itu memang sangat krusial sekali. Nah, kita harapkan bahwa upaya beliau tersebut tetap dikenang oleh generasi muda agar bisa menjadi sumber pembelajaran mereka untuk terus mengisi pembangunan, untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah dicapai dengan cucuran air mata, cucuran darah, dan keringat. Itu kira-kira. Ya, ini sebagai seorang sosok yang sangat dekat, seorang cicit dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Reaksi Anda seperti apa? Meskipun dari Kemendikbud juga kabarnya sudah menarik kamus soft copy ini, Mbak Yeni. Ya, tadi itu. Yang pertama tentu kita menyayangkan. Ya. Yang pertama kita menyayangkan bahwa telah terjadi kealpaan semacam itu. Kita berpikiran baik bahwa ini hanyalah sekedar kealpaan belaka. Dan yang kedua, saya juga merespon ya, atau mengapresiasi respon positif dari kementerian sendiri, dari Pak Menteri sendiri juga sudah mengeluarkan statement ya, yang beliau menyatakan akan segera merevisi kamus sejarah tersebut ya. Nah, ini poin kedua saya, bahwa kita bukan cuma sekedar concern terhadap sejarah bangsa, tetapi kita juga concern akan integritas akademik ya atas naskah-naskah sejarah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah. Itu penting sekali kualitasnya kita jaga, penting sekali bahwa metodologi dan proses penyusunannya itu berjalan dengan baik dan transparan, dan kalau perlu ada keterlibatan dari masyarakat Indonesia di dalamnya. Oke, jadi ada input-input bisa masuk ya. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Kiai Haji Abdul Hakim. Kalau menurut Anda bagaimana soal polemik ini bahwa nama Hasyim Asy'ari tidak masuk, kemudian di situ ada justru masuk nama-nama tokoh PKI begitu. Meskipun memang sudah diklarifikasi dari Kemendikbud bahwa ini memang ada sebuah kealfaan. Baik, jadi kalau menurut saya ini ada satu kekhawatiran juga. Kalau tata kelola Dikbud seperti ini pada saat kita sedang membutuhkan bagaimana kita menghadapi globalisasi, di mana globalisasi itu kita harus menyiapkan anak-anak kita, generasi penerus kita, nanti dibekali dengan kemampuan keilmuan yang cukup supaya mereka bisa melanjutkan bangsa ini di masa yang akan datang. Jadi tata kelola ini sangat perlu untuk diperhatikan dari departemen, dari kementerian, karena ya kita tahu semuanya banyak, ini hal yang sangat penting. Kemudian ada, saya nggak tahu istilahnya kebocoran atau apa, tetapi ini sekarang beredar di masyarakat. Jadi menunjukkan tata kelola yang kurang profesional kalau menurut saya. Jadi itu perlu menjadi perhatian ini mengenai tata kelola ini. Sedangkan dari sisi sejarah, jadi dari dari sejarah yang ada sangat jauh. Kita semuanya tahu bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu banyak sekali jasa-jasanya bagi bangsa ini.
bangsa ini maupun agama, terutama dari agama, bagaimana beliau menjadi sosok, menjadi panutan, dan sampai sekarang ini masih menjadi rujukan keilmuan bagi mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Maka kemudian kalau tahu-tahu ada satu naskah yang menunjukkan bahwa beliau tidak dimasukkan di dalam tokoh-tokoh di Indonesia, itu aneh, hal yang aneh. Jadi ya saya sebagai penerusnya di pondok ini, dan saya juga sebagai pengikutnya dari sisi keilmuan, itu sangat menyayangkan dan sangat mengharapkan ini untuk diperbaiki. Diperbaiki dalam artian kita menyiapkan segala sesuatu. Nah, kita berpikir bagaimana kita menghadapi era globalisasi, kita menyiapkan bangsa ini untuk ke depan dengan generasi muda yang lebih siap, yang lebih memiliki karakter. Kita tahu semuanya karakter bangsa ini, anak-anak muda utamanya, kalau mereka menghadapi masa-masa globalisasi, masa yang akan datang ini, rasanya kalau tidak dibekali dengan kemampuan pemahaman ilmu agama maupun ilmu umum, maka kita ini akan sulit untuk mengharapkan menjadi bangsa yang besar. Jadi sejarahlah yang kita pakai sebagai pedoman untuk membangun bangsa ini ke depan itu. Baik Pak Kiai, sesaat lagi kita akan berbincang dengan sejarawan. Kami ingin tahu sudut pandangnya seperti apa ketika Kamus Sejarah Indonesia tidak sesuai dengan isi atau kenyataan sejarah dengan tidak mencantumkan tokoh pendiri NU. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ke informasi lainnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim angkat suara mengenai polemik kamus sejarah yang tidak mencantumkan nama pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari hingga Abdurrahman Wahid. Nadiem mengatakan pihaknya akan menyempurnakan kamus tersebut. Pernyataan itu ia berikan di akun Instagramnya. Nadiem menjelaskan saat ini dirinya telah menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang sempat terhenti agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk mewadahi masukan dari Nahdlatul Ulama. Ponpes Tebu Ireng sebelumnya, keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur mempertanyakan hilangnya nama pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud. Pihak Ponpes Tebu Ireng khawatir raibnya sejarah perjuangan Kiai Haji Asy'ari akan memunculkan distorsi sejarah pada generasi bangsa selanjutnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pahlawan nasional sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ia juga sosok di balik pendirian Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjadi menteri, maka saya Mendikbud langsung mengambil langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi. Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU. Pada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan Kemendikbud sama sekali menghilangkan jejak sejarah. Kemendikbud memastikan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para tokoh penerusnya tidak akan pernah berubah.